Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 99 kali hajat kita semua pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Menang banyak. Gue yang nyaranin, lu yang praktek. Ya namanya kan gini Pak, untuk saya pribadi kan saya tunanetra, bisa aja kan ngeraya kalau udah digerak udah gerak semua kan otomatis kagol gitu Pak lu. Kenapa? Untuk saya kan tunanetra kan, jadi awalnya itu tadi ngegerayangin. Maksudnya Bapak tunanetra. Ya saya tunanetra, saya pribadi tunanetra, untuk istri normal istri. Bapak tunanetra, ya. Istri normal. Ya. Tapi kan, ML tiap hari. Ya alhamdulillah itu. Yang nggak normal kan matanya Pak, alhamdulillah kelamin jos. Tepuk tangan. Ya Allah. Jadi yang nggak lihat matanya, ya. Tapi alat kelaminnya ya, bisa meraba. Ya. Makanya saya selain ngedengerin amanah dari Pak Haji yang mudah-mudah jul ya alhamdulillah 5 waktu qobliyah badiah saya kerjakan ya. Yang belas yang saya ini itu yang nenen, yang ML itu yang full. Pagi siang ibu sempatnya itu tadi Pak, nggak ada berhenti. Boleh tunanetra tapi ML nggak pernah berhenti. Nggak. Apalagi pas waktu dari malam pertama nyampe anaknya 9 bulan, sehari minimal 5 kali Pak. Wow. Saya dari malam pertama berhenti istri saya pas melahirkan. Wow. Jadi lagi bunting juga kamu longokin ya, terus? Kata orang kalau nggak ditengokin nggak susah jalannya Pak. Itu aja masih disesar udah tiap hari ditongak. Padahal tiap malam, tapi malam, lahiran sesar. Masih disesar. Kamu salah lobang. Ya kali. Kamu bukan lobang alat kelamin yang dimasukin, jangan lobang kuping. Oh jadi kamu tunanetra tapi ML-nya tiap hari, tiap malam. Ya. Wow. Ya. Nah setelah kenal ilmu RDAY, ini tiap malam liburan sekolah nih kamu ML tiap malam. Ya hampir ya, semalam di kapal libur. Nggak pernah libur? Ya tadi malam karena di kapal jadi libur. Oh tadi malam? Iya nggak ada tempat. Oh iya, dahsyat ini. Berarti ilmu RDAY tidak melihat tunanetra ya? Ya. Tidak melihat tunanetra ya, karena kan alat kelaminnya nggak netral. Nah itu tadi. Ya alhamdulillah untungnya yang disuruh kan yang bagian bawah ya, bagian atas kan nggak gitu loh Pak. Iya. Jadi kalau saya boleh tahu Pak, ulangi lagi. Walaupun Bapak tunanetra, Bapak praktekin ilmu RDAY apa aja yang hajatnya terkabul. Sebelum Bapak ngomong, kita tepuk tangan dulu dong yang meriah. Kasih uang bibit Pak Nur, kasih uang bibit Pak Nur. Pertama kenal ilmu RDAY saya tanggal 24 Mei 2025. Saya pelajari beberapa hari lah, saya praktekkan. Yang pertama saya kali praktekkan sholat qobliyah dan badiah. Terus berlanjut karena terus ngedengar YouTube lagi ada bahasa sholat tobat 18. Setelah 18 saya sudah kerjakan, ada lagi katanya 68. Alhamdulillah mulai dari 2 minggu Mbak Nadia kemarin kesini sampai hari ini saya sholat yang 68 full gak pernah berhenti. Ibaratnya habis maghrib pertama kali 18, terus masih ada waktu menjelang isya saya terusin lagi. Terus sisanya saya cekil habis asar menjelang habis dohor menjelang asar. Terus malamnya karena saya tidak bisa baca Al-Quran, saya dengar istilahnya pencerahan dari Mbak Nadia, karena alhamdulillah kalau untuk doa Kanjul Arsy itu doa senjata saya pribadi dari tahun 2011, karena saya mulai benar-benar total tunanetra 2011 hanya mengandalkan naluri insting. Jadi doa Kanjul Arsy itu bacaan saya rutin. Saya gunakan, alhamdulillah ya praktek. Saya memang niat dari 2 minggu yang lalu bahwa saya pasti bisa cepat privat dengan Pak Haji. Karena mungkin dengan privat nanti segala masalah kan saya bisa lebih tuntas, lebih gamblang dijelaskan dengan Pak Haji. Makanya alhamdulillah setelah saya menjalani 2 minggu, ibaratnya memang 2 hari yang lalu saya ngobrol dengan Pak Mail, rencananya memang karena dana saya nggak cukup Pak Haji, saya rencananya uang yang 5 juta itu mau saya pakai dulu untuk ikut kegiatan Jumat Berkah awalnya. Nah terus setelah saya dapat nomor
Ibu Ai dari Bapak Mail, terus saya ngobrol-ngobrol dengan kawan, terus kawan ngomong, emang kamu mau ikut privat? Ya kepengen, cuman saya punya uang cuma 5 juta. Ya udah kamu berangkat aja, nanti sisanya saya yang ini tanggung jawab. Tepuk tangan dong, luar biasa. Nah terus saya nanya dengan Pak Mail, Pak Mail saya ini ada mau bantu privat, sedangkan saya untuk persiapan ongkos. Terus Pak Mail alhamdulillah nyaurin, ya udah kamu berangkat Pak Mail, tanggung jawab ongkos. Alhamdulillah itu berkah untuk sementara ini yang saya rasakan setelah mengamalkan ilmu RDAY. Memang benar kata istilahnya Pak Haji, semua itu dimulai dari yang kecil. Gak mungkin Pak kita ngomong 10 miliar langsung besok 10, gak mungkin, jelas dari yang kecil. Jadi nanti Bapak sepakat praktekin ilmu RDAY proses ya? Iya. Semuanya ya? Tetap semua dari jadi yang dari kecil. berapa dulu terkabul nggak apa-apa? Sekarang saya mendengarkan cerita Mbak Nadia dari Januari sampai Oktober. Finalnya kan di Oktober, nggak dari Januari. Iya. Nah, jadi kita harus belajar seperti itu. Ya. Jadi tetap doanya 10 miliar, cuman ya misalnya dapat 1 juta ya kita ambil. Ya. Dapat 10 juta ya kita ambil gitu. Ya. Jangan di terus wah nanti kita mutung, jangan terus. Terus. Karena segala sesuatu kebaikan yang dilakukan dengan kontinu, dengan istiqomah pasti akan ada hasilnya. Soalnya usaha tidak akan Tepuk mengkhianati tangan hasil. dong. Kita belajar dari seorang tunanetra dan belajar dari seorang ngaceng. Karena ibaratnya saya alami, ibaratnya yang di RDAY benar-benar ya seperti yang Sabtu yang tebar yang dengan Ibu Nadia yang kepaparkan mengenai itu tadi, kuncinya itu tadi di antara hati, ucapan dan pikiran. Memang itu benar kata Mbak Nadia, itu harus sinkron. Itu ibaratnya saya kenal ilmu itu dari tahun 2011. Itu dulu saya bahasanya itu bahasa apa, mensugesti kekuatan alam bawah sadar manusia. Bahwasanya kita manusia itu harus bisa, mampu dan mampu apapun itu bentuknya. Makanya saya dari tahun 2011 saya sudah menjadi seorang tunanetra, saya pasti bisa berdiri sendiri, bisa dan mampu mengejarkan apa saya sendiri. Alhamdulillah. Dari tahun 2011 sampai sedetik ini saya belum pernah bahasanya merepotkan orang, dalam arti kata saya murni minta-minta, nggak ada. Saya dari tahun 2011 sebelum terjadi corona saya berkarya sebagai wira swasta pengrajin tempe. Saya selama tunanetra dari tahun 2011 sampai 2020 saya usaha tempe, karena berbenturan dengan corona terus saya berhenti. Nah terus saya mencoba membuka peranti bakti pijat di Bandar Lampung, nggak jalan. Alhamdulillah untuk selama ini saya bekerja sementara ya ngamen untuk menghidupi kehidupan saya. Nah sekarang Bapak tinggal pulang dari sini, nanti setelah privat nanti Bapak praktekin ilmu RDAY. Saya mau yang ada di ruangan ini saya sabdain 2026 berangkat haji. Amin. Nanti Bapak pada saat kita haji, Bapak nanti yang ceramah di Mina. Jadi pada saat nanti wukuf di Arafah kan ada ceramah di wukuf. Nanti Bapak yang ceramah mau serombongan kita. Nanti Bapak motivasi biar nanti semua jamaah yang wukuf di Arafah meraktekin ilmu nenen setiap hari. Nanti terkenal jamaah RDAY, namanya kita ganti RDAY nenen. Kan sekarang RDAY official. Nanti kita izin Pak Nur sama Om Regi ganti nenen. Logonya nanti gambar Bapak. Oke, hadiah dari RDAY sementara dulu uang bibit. Tepuk tangan dulu dong. Yo, siapa yang mau nanya lagi? Siapa yang mau testimoni? Bu, ayo. Yo. Ya. Assalamualaikum Pak Haji, saya Ya. Yuni dari Sukabumi. Saya riado di Masjid Atas Pak Haji. Riado di masjid. Ya, di Masjid Atas. Di mana tuh? Di tingkat 2, tingkat 3. Saya bersihin masjid. Oh, Ibu bersihin masjid. Ya, mohon saya ke depan. Pertanyaannya atau mau
testimoni atau mau nanya? Mau testimoni sambil saya mau pamitan Pak Haji. Boleh. Karena semua hajat saya udah terkabul. Boleh. Ya. Yang pertama saya riado di sini 2 bulan saya udah terkabul, hutang saya lunas semua. Tepuk tangan dong. Ya semua itu berkat doa Pak Haji, juga anak yatim yang di sini. Terus saya dikasih kesempatan riado di sini sama Pak Haji. Saya kan orang miskin, nggak bisa privat. Juga saya. Ibu kan miskin, masih ada gak alat kelaminnya? Ya masih toh yo. Ya. Ya gitu Pak Haji. Masih toyo. Terus kemarin Neneknya Pak masih Haji, neneknya? masih Pak. 2. 2. Ada pentilnya? Lah wis ijene. CN. Ya. Gini Pak Haji, saya kan ada anak yatim juga, anak yatim kurung sama anak yatim. Jadi saya yang kemarin Pak Haji bilang sebelum Lebaran bahwa setelah ini nanti harus ada yang kobul. Tapi ternyata saya Pak Haji yang kobul. Saya dikasih rumah yang saya sepeser pun nggak keluar uang. Saya juga nggak kenal Bapak Haji itu, cuman lewat anak saya aja. Itu nilainya besar Pak Haji. Saya nggak mungkin bisa bikin itu rumah itu. Besar mana sama bentuk alat kelamin ibu? Walah. Ini rumahnya gede kayak istana. Itu saya nggak mungkin bisa Pak Haji. Saya soalnya selama ini nggak pernah bisa pegang duit gede. Gitu. Jadi rumahnya di Ciputat. Jadi saya pamit, saya minta maaf sama Pak Haji. Terima kasih juga sama Pak Haji udah dikasih kesempatan riado di sini. Saya mohon pamit Pak Haji, saya mau pulang. Boleh, tepuk tangan dong.